Hai teman sukses, pemberitaan soal unit link, salah satu produk asuransi yang menggabungkan proteksi dan investasi, kembali ramai di sosial media setelah dihebohkan oleh isu yang menimpa nasabah asuransi yang mengaku kehilangan sejumlah dana pada salah satu perusahaan asuransi. Menanggapi kejadian ini, manajemen perusahaan terkait sudah memberikan pernyataannya dan menyampaikan bahwa seluruh produknya dirancang dengan fitur dan manfaat yang sudah mengikuti aturan regulator. Nah, jadi gimana sebetulnya pemahaman mengenai unit link ini? Apakah pemahaman tersebut bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat? Jadi perlu digarisbawahi bahwa produk unit link merupakan produk asuransi yang juga punya manfaat investasi sehingga memiliki manfaat ganda. Namun pada kenyataannya masih banyak yang salah kaprah mengenai produk yang satu ini. Karena meski memiliki manfaat investasi, unit link tetaplah produk asuransi yang manfaat utamanya adalah perlindungan. Investasi unit link memiliki berbagai jenis resiko dari mulai yang rendah hingga yang tinggi. Pergerakan nilai investasi unit link pun berubah dari waktu ke waktu. Ada sebagian masyarakat yang memahami resiko yang ditanggung oleh pemegang polis karena mendapatkan laporan nilai investasi setiap bulan. Nah, yang jadi persoalan jika orang menganggap unit link ini akan memberikan keuntungan besar di akhir masa polis karena pergerakan bisa naik atau turun sesuai dengan pasar modal. Ingat ya teman sukses, produk unit link berbeda dengan produk saving plan, sehingga kamu juga harus mengetahui secara pasti perbedaannya. Unit link tidak ada garansi, artinya tidak bisa memberikan bunga tetap karena tergantung nilai investasinya. Nah, miskomunikasi tentang unit link juga terjadi karena adanya agen-agen yang nakal yang tidak mengkomunikasikan tentang produknya secara baik dan jujur. Seperti cerita yang marak dari salah seorang nasabah yang merasa tertipu karena tidak diberikan penjelasan secara clear dan jujur. Sehingga pada akhirnya nasabah yang dirugikan, lalu kemudian mencoreng citra asuransi. Padahal berasuransi itu penting dimiliki oleh setiap orang. Jadi peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi para nasabah agar lebih memahami produk asuransi. Dan tentunya untuk perusahaan asuransi dan agen untuk bebenah menangkal kejadian merugikan ini jangan sampai terulang kembali. Selain itu saya juga memiliki tips untuk kamu yang ingin membeli produk unit link. Yang pertama nih, ketahui ketentuan batas yang ditetapkan oleh OJK. Perlu diketahui saat ini ketentuan batas risk based capital atau RBC yang ditetapkan OJK adalah 120%. RBC adalah rasio modal berbasis resiko yang mesti dimiliki perusahaan asuransi. Ibaratnya rasio kecukupan modal kalau di perbankan. Yang kedua, pelajari dokumen yang diserahkan oleh agen asuransi. Ini salah satu hal yang paling penting, yaitu perhatikan disclaimer bagian polis yang mengatakan tanggung jawab nasabah di mana, sebaiknya apa yang tidak dijamin atau yang tidak ditanggung perusahaan. Kita juga perlu tahu agar kamu bisa mengetahui secara detail. Jangan ragu ya, sekali lagi untuk meminta penjelasan seclear mungkin poin-poin yang tidak kamu pahami ya. Ketiga, sesuaikan dengan kemampuan premi kamu. Teman sukses, penggunaan asuransi unit link harus jelas agar sesuai tujuan. Artinya, sesuaikanlah dengan limit yang kita miliki, seperti premi disesuaikan dengan kesanggupan dan rencana ke depan seperti apa. Pikirkan dan perhitungan masak-masak poin ini. Nah, yang terakhir jangan lupa ya, pilih jenis unit link sesuai dengan profil pribadi kita. Misalnya nih, nasabah konservatif jangan memilih unit link dengan dana saham yang beresiko tinggi. Sebaliknya, nasabah yang agresif jangan memilih unit link pendapatan tetap yang memberikan hasil imbal yang rendah. Selain itu, ada juga beberapa hal penting yang harus kita ketahui tentang plus minusnya dari produk unit link. Ya, seperti apa nih? Hasil investasi menentukan asuransi. Ya, return investasi di unit link tidak dijamin. Nasabah menanggung resikonya sendiri. Karena itu, nasabah wajib paham konsekuensinya. Terus kemudian unapply premium. Biasanya mengurangi manfaat ya sampai biaya-biaya yang perlu kita ketahui seperti biaya akuisisi,
spread jual beli investasi, biaya pembelian investasi, biaya administrasi, dan lain-lain. Ya, selain itu pahami juga konsekuensi jika kamu melakukan cuti premi, karena biasanya ada konsekuensi yang harus kamu hadapi saat itu, ya, untuk itu. Nah, jadi sampai ini jika kamu menanyakan apakah pilih unit link atau tidak, saya akan menjawab yang paling tahu adalah kamu sendiri, karena ke depan rencana kamu adalah kamu yang harus tentukan, ya. Yang jelas pastikan kamu paham benar dan tahu konsekuensinya ketika membeli sebuah produk, ya, khususnya unit link. Teman sukses kamu, Yovita Hamdan.